pria senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Pagi ini kita akan belajar di kelas sekolah minggu pelajaran keempat berjudul Kuasa Menjadi Pemberita Injil. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita memang merindukan bahwa kita bisa datang kembali ke gereja untuk belajar di sekolah minggu dan kegiatan gereja yang lain, persekutuan, kebaktian. Pemerintah sudah mengizinkan gereja kita dari awal Juni, minggu pertama. Orang-orang kelurahan sudah datang dan memberi tahu bahwa silakan gereja memulai kembali aktivitasnya dengan mengikuti segala protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dari awal Juni mereka sudah memberi izin. Tetapi kita berpikir, tim dari gereja kita sudah mengadakan rapat beberapa kali, berpikir bahwa kita akan memulainya setelah kita rasa semuanya cukup untuk gereja memulai kembali kegiatan dan segala protokol kesehatan, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dan segala sesuatunya kita siapkan, maka kita akan memulai kegiatan gereja. Tapi nanti akan diberitahu di grup gereja kita kapan kegiatan tersebut akan berlangsung. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama pelajaran keempat dari sekolah minggu kita dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka kitab kita masing-masing. Kaum wanita akan dipimpin pembacaan Alkitab ini oleh Ibu Sinta, ayat yang ganjil dimulai dari ayat pertama, dan kemudian kaum bapak akan dipimpin oleh Bapak David Wiono untuk membaca ayat-ayat yang genap, ayat 2 dan secara silih berganti sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dimulai dari kaum wanita dipimpin oleh Ibu Sinta. Silakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak David Wiono akan memimpin doa mengawali pelajaran kita minggu pagi ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu ini untuk belajar firman-Mu. Kira-kiranya kuasa dan kasih Allah, hikmat Allah kiranya menyertai kami di dalam kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari dari Kisah Para Rasul ini kiranya akan menguatkan kami, memberikan kemampuan untuk kami berpikir bahwa Tuhan adalah mempunyai kuasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan agar pelajaran ini boleh menumbuhkan iman kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa setia dan mengikut Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Berbicara tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, kuasa menjadi pemberita Injil, kita patut bersyukur karena Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang mau menjadi pemberita Injil. Dan seharusnya setiap orang percaya, saya, Bapak Ibu, kita semua menjadi pemberita Injil. Karena pemberita Injil itu juga membawa kita mengenal tentang Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita patut bersyukur bahwa pemberita Injil itu datang kepada kita hingga kita menjadi orang yang percaya Yesus, dan itu seharusnya terus estafet. Setiap orang yang sudah menerima berita Injil, kabar baik itu kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain dan terus begitu. Nah, di Indonesia saya membaca beberapa saja yang saya ambil untuk minggu pagi ini. Kisah pemberita Injil di Indonesia berdasarkan Wikipedia, ensiklopedia bebas yang saya kutip terakhir tanggal 19 Juni 2020. Saya mencari data tentang pemberita Injil Indonesia dan bertemu seorang yang bernama Joseph Kam. Itu pasti orang-orang di Indonesia Timur, khususnya daerah Maluku, ketika mendengar nama ini, mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena mereka boleh mendengar berita Injil yang disampaikan oleh seorang yang bernama Joseph Kam. Joseph Kam itu lahir tahun 1769 dan dia meninggal tahun 1833. Kam merupakan seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya. Joseph Kam berasal dari Belanda dan dia bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Dia mendapat gelar Rasul Maluku yang diberikan oleh masyarakat Kristen di Maluku karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Lalu kita juga pasti tidak akan lupa seorang yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Di daerah Batak dikenal sebagai Ingwer Ludwig Nommensen atau I.L. Nommensen. Dia lahir di Nordstrand, Denmark, kini Jerman, tanggal 6 Februari 1834, kemudian meninggal di Sigumpar, Toba, Samosir, 23 Mei 1918 pada usia 84 tahun. Nommensen adalah seorang penyebar berita Injil di Indonesia di antara suku Batak, Sumatera Utara, dan dia terkenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaan Nommensen ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP. Dan HKBP ini menjadi sebuah denominasi Kristen Protestan yang memiliki anggota jutaan jiwa dan merupakan salah satu denominasi Kristen Protestan yang terbesar juga bahkan di dunia. Lalu kita mengenal ada seorang yang diberi nama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung tahun 1800 sampai 1885. Dia seorang penginjil pribumi pada awal abad ke-19 di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Kekristenan di Pulau Jawa sendiri tidak lepas dari peran para penginjil awam seperti F.L. Anting, C.V. Stephen Phillips, dan para penginjil pribumi seperti Kiai Sadrak, Paulus Tosari, dan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung pada masa itu. Jadi inilah beberapa pemberita Injil di Indonesia, dan banyak orang-orang menerima berita kabar baik ketika mereka menyampaikan berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Baik, pelajaran kita pagi ini saya ingin membaginya dalam 3 kebenaran tentang kuasa menjadi pemberita Injil, Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Kebenaran yang pertama, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3, kita diajar kuasa menjadi pemberita Injil menciptakan peluang untuk menginjili. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi Petrus dan Yohanes pergi datang ke bait Allah, tidak berdiam diri saja. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang lumpuh. Di bagian lain nanti diberitahu bahwa dia itu berusia 40 tahun. Kalau saudara membaca nanti Kisah Para Rasul pasal 3. Jadi sejak lahir dia sudah lumpuh. Dan orang-orang, pasti kerabatnya, sahabat, atau mungkin keluarganya, meletakkan orang itu setiap hari di dekat pintu gerbang bait Allah, Gerbang Indah, supaya bisa meminta sedekah dari orang-orang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Lalu ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi perhatikan, di sini ada peluang untuk Injil bisa sampai, sekalipun itu hanya kepada satu orang saja, yaitu orang lumpuh yang datang diletakkan untuk meminta sedekah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita paham banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan ingin kita pergi mendapatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan hal itu bisa menciptakan peluang bagi kita untuk menginjili, memberitakan kabar baik, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Kita pernah melakukannya selama masa pandemi ini sambil menjaga jarak. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kita pergi datang menghampiri mereka, memberikan bantuan. Bantuan itu bukan sebagai sogokan atau cara untuk membawa orang itu menjadi orang Kristen, tidak. Tapi karena kasih kita ingin membantu mereka, dan di situ ada peluang, ada berita tentang Tuhan, berita tentang Yesus yang mengasihi bisa kita beritakan, sampaikan kepada orang-orang itu. Nah, Petrus dan Yohanes menyampaikan kabar baik akan keselamatan dalam Yesus. Firman Tuhan berbicara, ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, bertemu dengan orang yang meminta sedekah itu, dan rupanya mereka melihat dan menjadikan ini peluang mereka untuk menginjili, untuk menyampaikan kabar tentang Yesus yang memiliki kuasa itu. Jadi mari kita jawab bersama sekarang. Bagaimana caranya kita menciptakan peluang untuk menginjili di daerah pedalaman? Jalan masuk ke sana susah, bahkan kadang-kadang harus berjalan kaki karena kendaraan tidak bisa. Kalau hujan, jalanan berlumpur dan susah kendaraan untuk masuk ke dalamnya. Tapi itu kita bisa melihat sebagai peluang. Mungkin di pedalaman itu kita juga susah untuk mendapatkan air bersih, hanya mengandalkan hujan atau air sungai yang kadang-kadang kering. Nah, itu peluang kita untuk pergi ke sana, menyampaikan kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Kalau tidak kita, siapa yang mau pergi ke sana untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus itu? Nah, bagaimana caranya kita menciptakan peluang untuk menginjili di daerah-daerah pedalaman seperti itu? Lalu yang kedua, mari kita jawab bersama. Kita punya kawan. Kita punya orang-orang yang dekat dengan kita. Ada sahabat-sahabat. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan peluang di antara teman-teman kita itu
sahabat atau kenalan kita, ketika kita berkumpul bersama mereka, kalau masa pandemi ini pasti ada jarak ya, tetapi tidak mungkin kita akan berdiam diri saja. Kita bisa berhubungan dengan teman-teman melalui via telepon, atau ketika ada pertemuan yang dengan jumlah yang sedikit, dengan atur jarak. Bagaimana peluang itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan berita kabar baik tentang Yesus. Kebenaran yang kedua dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kuasa menjadi pemberita Injil. Kita harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai 6 dan ayat yang ke-9. Mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes menatap kepada orang lumpuh sejak lahir itu yang sedang meminta sedekah kepada mereka. Dan Petrus berkata kepada orang itu, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka. Apa harapan dari orang itu? Dia akan mendapatkan sesuatu, sedekah yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Itu harapan orang lumpuh itu. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, saudara dan saya juga punya itu, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Jadi kita punya Yesus untuk disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan berita kabar baik keselamatan itu. T.A. Hager menuliskan, "Tidak peduli siapa kita, di mana kita tinggal, atau apa kemampuan kita, kita semua telah ditawari satu hak istimewa untuk bekerja bersama Tuhan. Kita dipanggil menjadi teman sekerja dalam programnya yang agung untuk memulihkan dan menyelamatkan dunia." Dari buku Iman yang Kreatif, penerbit Betania, halaman yang ke-100. Jadi kita ditantang, digerakkan hati kita untuk bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Petrus dan Yohanes saat mendapati orang lumpuh itu meminta sedekah kepada mereka, maka diberikan melebihi permintaan orang lumpuh itu. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui pelayanan Petrus dan Yohanes dan membuat orang lumpuh itu berjalan. Kisah Para Rasul 3:9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lihat, Petrus dan Yohanes peduli kepada satu jiwa. Apakah itu terlalu kecil? Tidak. Justru dengan satu jiwa kita melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, dan akhirnya menjadi kesaksian yang baik. Karena kemudian semua orang yang ada di bait Allah itu melihat bahwa orang lumpuh telah berjalan, melompat kian kemari, dan dia memuji Allah. Menjadi kesaksian yang baik karena kepedulian terhadap satu jiwa. Itu kuasa yang dinyatakan nanti, bahwa banyak orang melihat kesaksian itu. Saudara, Bapak, Ibu, kita dapat memberikan pertolongan kepada setiap orang. Demi siapa? Demi Yesus Kristus. Tujuannya apa? Bukan untuk diri kita sendiri mendapatkan kemuliaan, bukan untuk kita mendapatkan rasa hormat atau pujian dari orang yang kita tolong. Sama sekali tidak ada keinginan dan hal yang harus kita terima seperti itu. Tujuan yang utama adalah kita memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena kita peduli kepada seseorang, kita peduli kepada banyak orang. Semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, dan hal itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita melakukan hal itu
Tujuan utama kita, Yesus dimuliakan. Kebenaran yang ketiga dari pelajaran kita pada pagi ini, kuasa menjadi pemberita Injil. Siapakah yang kita andalkan? Kita mengandalkan kuasa Yesus. Saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7 dan 8 serta 10. Lalu Petrus ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lalu mereka, orang banyak itu, mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi ketika Petrus melakukan pelayanannya, memberitakan Injilnya dalam nama Yesus orang Nazaret itu, Petrus memakai kuasa Tuhan. Dia memang membantu orang lumpuh itu berdiri, tetapi kuasa Tuhan Yesus yang menyertai dia. Dan hal besar terjadi kemudian ketika Petrus memakai kesempatan selanjutnya. Setelah orang banyak melihat si orang lumpuh itu berjalan ke sana kemari, melompat-lompat, menari, memuji Allah, lalu Petrus kemudian memakai kesempatan itu untuk berbicara kepada orang banyak. Kalau sudah melihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26, Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus di serambi Salomo. Jadi, karena kita peduli kepada satu orang, kuasa Yesus bekerja dan kesempatan untuk memberitakan Injil jauh lebih besar lagi. Orang bisa mendengar berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita lakukan bersama dalam kehidupan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam pelayanan kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Dalam memberitakan Injil, kita juga senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Kita perlu lakukan bersama untuk hal itu. Sebelum menginjili orang, kita berdoa. Dan ketika berita Injil disampaikan dari firman Tuhan tentang Yesus Kristus, kita berdoa sambil menyampaikannya. Karena kita tahu hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena bujukan kita, tapi kuasa Tuhan menolong supaya berita Injil itu sampai dan hati orang tergerak untuk menerima kebenaran berita Injil. Senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan lupa firman Tuhan sudah berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita perlu menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Siap sedialah memberitakan firman, baik atau buruk waktunya. Sampaikanlah firman dengan penuh keberanian. Beritakanlah Injil dengan kasih Tuhan, dengan kesungguhan dan kuasa Tuhan menyertai. Bagian yang kesimpulan, kita sudah belajar bersama-sama tentang kuasa menjadi pemberita Injil. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah pemberita Injil itu. Firman Tuhan mengajarkan pelajaran kita pada pagi ini, kuasa untuk menjadi pemberita Injil, menciptakan peluang untuk menginjili. Lihat, teliti, ada kesempatan supaya peluang untuk menginjili bisa disampaikan, bisa kita miliki. Yang kedua, kuasa menjadi pemberita Injil itu peduli terhadap orang lain. Kisah Para Rasul pasal 3, 4-6 dan ayat 9. Jadi kepedulian kita itu menjadi sarana, kesempatan supaya kita bisa menginjili. Yang ketiga, kuasa menjadi pemberita Injil mengandalkan kuasa Yesus. Kisah Para Rasul 3, 7-8 dan ayat 10. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena tidak pernah akan menjadi pemberita Injil yang berkenan di hati Tuhan. Ikut kuasa Tuhan. Mari Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita melakukan apa yang sudah kita pelajari pada minggu pagi ini. Saya senang dan Ibu Arni senang
kalau kita bisa berdiskusi tentang pelajaran kita. Silakan menelpon kami, menghubungi kami, dan kita akan bersama-sama membahas tentang pelajaran Alkitab. Mari kita lakukan kebenaran Alkitab ini dalam hidup kita, menginjili orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah diingatkan bahwa kami perlu menciptakan peluang, lalu memakai peluang itu untuk memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan, mengingatkan kami terus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Pergi menjangkau orang untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.